Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Bianca Amalia Maharani, NPM 1914-1952, mahasiswi jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan berpresentasi mengenai perilaku sosial orangutan atau Pokmo pygmaeus di kebun binatang Kasangkulim. Orangutan adalah salah satu jenis dari kera berukuran besar yang masuk dalam kelompok primata. Satwa ini terdiri atas dua subspesies yang dikenal dengan nama orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera. Sebagai kelompok primata, orangutan secara umum dapat hidup di areal hutan primer pada dataran rendah sampai dataran tinggi. Selain itu, orangutan juga mampu hidup di kawasan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Akan tetapi, rata-rata satwa ini dijumpai di sekitar rawa-rawa hutan, sungai kecil, dan sungai besar. Di slide selanjutnya, kita dapat melihat metode penelitian pada jurnal yang saya gunakan. Metode yang digunakan adalah metode focal time sampling. Lokasi pengamatan yaitu di kebun binatang Kasangkulim dengan objek penelitian 5 ekor orangutan. Jenis penelitian ini adalah observasi. Dan yang terakhir ada peralatan yang digunakan yaitu alat tulis, kamera, handycam, meteran, stopwatch, dan tripod. Pada slide selanjutnya kita bisa melihat tabel 1. Tabel ini memperkenalkan 5 objek orangutan yang dijadikan sebagai bahan pengamatan. Ada Junet dengan jenis kelamin jantan berusia 30 tahun dan jenis orangutan Kalimantan. Ada Lisa berjenis kelamin betina berumur 20 tahun dan berjenis Sumatera. Ada Tina dengan jenis kelamin betina berusia 10 tahun dan orangutan jenis Sumatera. Kemudian ada Boy yang jenis kelamin betina berusia 7 tahun dan jenis Sumatera. Dan yang terakhir ada Manis yaitu berjenis kelamin jantan umur 1,5 tahun dan berjenis Sumatera. Pada slide selanjutnya, kebun binatang Kasangkulim memiliki 4 kandang berjeruji besi yang digunakan sebagai tempat tinggal orangutan. Di antaranya satu kandang Junet berukuran 3x3 meter, satu kandang Lisa beserta anaknya yang belum bisa dilepas karena masih dalam masa menyusui berukuran 3x3 meter, satu kandang Tina berukuran 2x3 meter, dan satu kandang Boy berukuran 1x2 meter. Selanjutnya, apa itu perilaku sosial? Perilaku sosial adalah perilaku yang dilakukan oleh salah satu individu atau lebih yang menyebabkan terjadinya interaksi antar individu dan antar kelompok. Baik, di slide selanjutnya, perilaku sosial ini dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu perilaku afilatif, yang merupakan perilaku yang dilakukan bertujuan untuk mempererat ikatan sosial, koordinasi antar individu, dan kebersamaan antar atau di dalam kelompok. Yang kedua, ada perilaku agonistik. Perilaku agonistik ini dibagi menjadi dua, yaitu perilaku agresif, yang merupakan perilaku yang bersifat mengancam atau menyerang, dan perilaku submisif, yang merupakan perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kekalahan. Kemudian ada perilaku sosial atau vokalisasi, yang merupakan suara yang dikeluarkan oleh satu atau lebih individu untuk berkomunikasi dan koordinasi di antara anggota kelompoknya. Yang terakhir ada perilaku maternal atau mothering, yang merupakan perilaku induk yang bertujuan melindungi dan memelihara anaknya. Di slide selanjutnya, selama 5 hari pengamatan pada masing-masing individu, data yang diperoleh menunjukkan bahwa perilaku sosial tiap individu orangutan berbeda-beda, yaitu seperti diagramnya sebagai berikut. Junet terlihat 11 menit atau 1% dari total perilaku, Lisa 215 menit atau 8% dari total perilaku, ada Tina 122 menit atau 4% dari total perilaku, kemudian ada Boy 179 menit atau 6% dari total perilaku, dan ada Manis yaitu 500 menit atau 17% dari total perilaku. Slide selanjutnya, perilaku sosial orangutan meliputi interaksi orangutan dengan orangutan lainnya, orangutan dengan kiper, dan interaksi orangutan dengan pengunjung. Pada slide selanjutnya, Tina dan Boy kerap kali melakukan interaksi sosial dengan kiper dan pengunjung, terlebih lagi ketika Tina dan Boy dimasukkan ke dalam satu kandang. Selanjutnya,
Lisa sebagai induk juga sering melakukan kontak sosial dengan anak dengan cara bermain bersama anak dan menyusui anaknya. Selanjutnya, perilaku sosial terhadap kiper. Saat kiper bertugas memberikan makan, membersihkan kandang, dan memandikan orangutan. Biasanya kiper mengajak berinteraksi terlebih dahulu. Slide selanjutnya, perilaku sosial orangutan dengan sesamanya, yaitu Lisa bermain dengan anaknya, Lisa menyusui anaknya, Lisa menggendong anaknya, Manis mengikuti induknya, Manis menyusu dengan induknya, dan Tina dan Bo yang saling bergelut. Slide selanjutnya, perilaku sosial orangutan dengan pengunjung. Ketika ada pengunjung datang mendekat ke arah kandang orangutan, maka orangutan akan menjulurkan tangan ke arah pengunjung, dan terjadilah interaksi sosial. Selanjutnya, menurut Kuncoro 2004, mengemukakan bahwa kondisi-kondisi sosial pada orangutan rehabilitan adalah merupakan bagian dari adaptasinya untuk mengatasi kondisi yang tidak familiar di hutan. Baiklah, selanjutnya merupakan daftar pustaka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.